Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setiap kajian hari Rabu. Insya Allah nanti akan bersama kita Pak Ustadz Teddy ya, dan didampingi oleh Pak Ronidin. Tak lupa kita salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga kita tetap setia untuk mengikuti syariat beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru pertama kali, ini adalah ikon kajian tentang spiritual yang biasa kita lakukan di hari Rabu. Yang ini di dalam namanya Icon Talk ya. Icon itu adalah ICEP Conference, yaitu adalah International Community EFT Practitioner. Jadi ini sebenarnya praktisi-praktisi Emotional Freedom Technique bergabung kemudian mengemas dalam bentuk talk seminar di Zoom ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Edi Iskandar dan staf telah sudi untuk memberi ruang kepada kita sekalian, termasuk kepada sahabat-sahabat kita ya, senior-senior saya, guru saya yang hadir di sini, mitra kerja, dan juga dari Majelis Ridha Allah yang saat ini juga akan bersama kita kajian tentang surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita dimulai oleh Pak Ustadz, kita ada 4 rangkaian doa ya Pak Ustadz biasanya ya kita lakukan. Iya, rangkaian doa. Yang pertama membaca ta'awud, kedua basmalah, ketiga sholawat, yang keempat al-fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, kami persilahkan Pak Ustadz Teddy Putra untuk memulai dan nanti sekaligus menutup ya di penghujung nanti, kira-kira insya Allah sebelum 3:4 ya, karena waktu asar. Iya, kita biar ada waktu untuk asar ya. Baik, mohon maaf para audien, saya tutup dulu sementara, nanti sambil kita buka tutup. Ada satu biasanya TikTok ya Pak Ustadz ya, perlu? TikTok dengan Pak Agus saja kayaknya hari ini cukup. Baik. Dengan Pak Agus saja cukup Pak. Ya. Siap. Silakan Pak Ustadz untuk mulai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat dan karunia, maka kita semua yang hadir di sini masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih khususnya kepada Pak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan pada kami dari Majelis Ridha Allah. Sejak bulan Ramadan kita sudah adakan kajian, sama-sama kita mengkaji ilmu kehidupan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita juga masih diberi kesempatan untuk sama-sama saling mengingatkan, kemudian kita mengkaji Al-Quran, sehingga Al-Quran ataupun kajian yang tersampaikan ini insya Allah bisa membuat menjadikan sesuai dengan keinginan kita bersama bahagia dunia dan akhirat. Setuju nggak Pak Agus? Setuju. Setuju Pak ya. Pasti yang hadir di sini ingin bahagia dunia dan akhirat. Kalau saya tanya yang hadir di sini, apakah kita sudah beragama? Pasti semua bilang sudah. Apa sudah. Agamanya? Islam, kan gitu ya Pak. Nah ini, coba kita bahas. Kita buka hari ini surat Al-Ma'un ayat surat Ma'un ya, surat ke-107. Suratnya singkat Pak, 7 ayat saja, tapi ngeri Pak. Ngeri banget kalau kita sadar isinya ini seperti apa. Oke, sebagai awal silakan Pak. Kita dengar ayatnya terlebih dahulu. Silakan Pak Agus. Ya, sebentar saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk Pak? Masuk Pak. Sudah? Masuk ya? Sudah. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Pak, coba dibuka terjemahannya Pak. Kita lihat ayat per ayat ya. Ya, baik. Kita bahas ayat per ayat, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat pertama. Ya. Ayat keduanya Pak. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke. Ayat ketiganya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah. Dan yang keempat. Maka celakalah orang yang sholat.
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba Pak diturunkan terus Pak. Nah, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahannya. Surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat ini ditujukan kepada orang Muslim atau orang Islam atau yang non-Islam, Pak? Sepertinya mungkin Pak Agus bisa jawab. Semua orang namanya, tidak ditujukan secara spesifik. Enggak. Semua umat. Agama, ya. Oke. Agama di sini apakah semua agama atau agama Islam aja? Itu dulu kita kupas. Ya. Inna dina indallahi Islam. Mungkin nggak Allah menyebutkan yang lain? Ini kan zamannya Nabi Muhammad ya. Ya, di Islam. Tahukah kamu orang merusakan agama? Agama ini apa? Siapa? Agama apakah Islam. semua agama? Pertama, ini untuk orang yang beragama atau yang tidak beragama? Orang yang beragama. Pasti untuk orang yang beragama kan? Oke. Spesifik. Yang kedua, ini untuk lebih spesifik lagi, ini untuk agama Islam atau non-Islam? Agama Islam. Nah, agama Islam, Pak. Oke. Kalau orang yang mendustakan agama, itu termasuk orang yang menjalankan agama atau tidak menjalankan agamanya? Tidak menjalankan. Kenapa? Dia bohong kan? Mendustakan agama. Dia mengaku saya beragama Islam, bahkan sudah turun-temurun kita menyebut dirinya saya sudah beragama Islam, tapi Allah di sini menyebutkan, hei kamu termasuk orang yang mendustakan agama. Kamu boleh ngaku Islam, tapi sebenarnya nggak menjalankan agama Islam kan gitu maksudnya. Oke, siapa dia? Dilanjutkan ayat keduanya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Demikian memuliakannya Allah kepada anak yatim, sehingga jangankan menganiaya, jangankan menzolimi, menghardik saja sudah tidak boleh. Menghardik saja sudah termasuk kategori mendustakan agama. Coba kita lihat sekeliling kita. Jujur, kalau secara kita lihat secara umum ya, rata-rata anak yatim yang sedang proses usia dari anak-anak menginjak remaja, mohon maaf, itu biasanya baik atau nakal Pak secara umum. Nakal. Sifatnya. Betul kan? Wajar, kenapa? Dia tidak ada figur ayah di situ. Dia menjadi nakal itu salah satu bentuk pelampiasannya, salah satu bentuk bagaimana kondisi yang selama ini yang dia jalani, sehingga jadilah kondisi tadi. Nakal mungkin susah untuk dikasih tahu gitu. Nah, kemudian biasanya apa yang kita lakukan? Marahin dia kan. Nakal amat si anak ini kan gitu. Itu sudah termasuk orang yang mendustakan agama atau tidak mendustakan agama, Pak? Udah, lihat betul. Hati-hati Bapak Ibu di sini. Ini ditaruh poin 1 loh sama Allah. Lihat Pak, menghardik anak yatim itu kan artinya apa? Kenapa nggak poin sholat ditaruh nomor 1? Karena ini paling rentan, ya, paling mudah sehari-hari kita temui dan sering sekali kita tidak sadari. Lantas, saya kan nggak tahu Pak Ustadz itu anak yatim atau enggak. Bagaimana caranya? Iya berarti dengan seluruh manusia yang ada, kita harus berbuat baik. Kalau dengan manusia secara umumnya saja kita sudah berbuat baik, apalagi ke anak yatim.
Kan begitu Pak Agus. Setuju nggak Pak? Ya, setuju. Di poin 1, berbuat baik kepada sesama manusia. Kenapa? Supaya kita sudah terbiasa, sehingga pada saat menghadapi situasi, walaupun sengaja atau tidak sengaja, kita ketemu ke kondisi tadi yang kurang mengenakan, menjengkelkan, kita tidak menghardik anak tersebut. Masih mending kalau yang dihardik ke anak yatim. Tapi pas anak yatim, kebetulan anak yatim gitu kan, pas lagi anak yatim, apa enggak celaka Pak? Capek-capek sholat, capek-capek zakat, sedekah, ternyata kita dikategorikan mendustakan agama. Hanya kan hal yang sepele, menghardik anak yatim. Oke, ini ayatnya jelas dan aplikasinya pun tidak sulit. Kenapa? Karena kewajiban kita atau berbuat baik itu sebenarnya mudah kok ke orang lain. Apalagi yang hadir di sini bukan baru pertama kali ya ikut kajian, sehingga sudah paham bagaimana caranya menghadapi situasi yang tidak enak. Bagi yang masih baru, nanti silakan bertanya. Saya anggap di sini yang hadir sudah mempelajari bagaimana sabar, ikhlas, tawakal gitu ya Pak Agus ya. Kan kajian kita sudah, jadi nggak kita ulang lagi. Atau coba set, misalkan gini Pak. Pada saat kita ketemu seorang anak kecil lah, anak lah gitu kategorinya, menjengkelkan bener, ngeselin, nakal, apa yang Pak Agus lakukan? Dengan metode yang selama kita pelajari. Terima dulu, alhamdulillah. Kenapa kita terima? Kenapa kita terima dulu, Pak? Karena anak yang nakal tadi bertindak demikian kan sudah atas izin Allah ya. Atas izin Allah. Iya. Allah mengizinkan maka anak tersebut menjadi nakal di hadapan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak terjadi kan Pak? Ya. Izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Nah, walaupun itu anak nakal di depan kita, walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Karena sudah sempurna dan maksudnya sangat baik, pada saat ada anak nakal di depan kita, kita bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini sarana saya untuk bersabar, kan gitu Pak ya. Jadikan anak tadi, kejadian yang tidak enak tadi, anak yang nakal atau apa gitu pun, jadikan sarana kita untuk menerima izin Allah, untuk bersabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang menghormati izin Allah. Siapa orang yang menghormati izin Allah? Dia orang yang menerima apapun yang terjadi atau apapun keputusan Allah. Walaupun itu secara logika tidak enak atau menjengkelkan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya. Yang ketiga. Siapa orang yang termasuk dalam mendustakan agama? Yaitu orang yang tidak mendorong, memberi makan orang miskin, atau di terjemahan yang lain, orang yang tidak menganjurkan. Mendorong sama juga menganjurkan ya. Saya ganti dengan menganjurkan karena di terjemahan tafsir yang lain ada disebut gitu. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini jangan lugu. Jangan lugu-lugu benar kita udah, oh saya cukup menganjurkan saja kan gitu kan bahasanya. Nggak usah ngasih kan. Silakan, ayo nyumbang, ayo bantu orang miskin, ayo bantu fakir miskin. Apakah seperti itu? Kalau semuanya hanya menganjurkan, siapa yang mau ngasih gitu kan? Ya. Hati-hati di sini. Hati-hati pada saat kita membaca ayat yang ketiga ini. Dan tidak mendorong atau menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan saja sudah terkategori mendustakan agama. Apalagi mampu tapi tidak memberikan. Parah nggak Pak?
Saya ngeri Pak, benar pada saat Pak Guru kami membahas, kenapa sih? Kan ayatnya sering kita baca Pak ya, singkat kok gitu kan. Bahasanya kan kayak ringan, tapi begitu kita pelajari, kita dalami, waduh, ampun, ampun. Kata jelas, pada masuk aja salah satu poin di sini, berarti kita masuk dalam kategori orang yang mendustakan agama atau orang yang tidak menjalankan agamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang ketiga yaitu ayat yang ketiga, tidak mendorong atau menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan saja sudah termasuk mendustakan agama. Apalagi punya kemampuan nggak ngasih gitu loh Pak. Ya. Misalkan tolonglah parah benar-benar nggak punya uang, nggak ada apa, cukup anjurkan, ya dong bantu. Tidak bisa dengan harta, dengan tenaganya. Allah meringkan lagi nih, menganjurkan, cukup dengan ucapan saja. Mari Bapak Ibu, ayo kita ini. Nah ini sudah kategorinya mampu, bisa memberi, punya kemampuan. Jangankan kasih, mendorong, menyuruh, menganjurkan saja tidak. Hati-hati di sini. Hati-hati. Ayat Al-Quran yang di sini nggak terlalu banyak kiasannya kok. Ini maknanya semua tersurat. Sangat-sangat jelas. Oke. Sekarang kita masuk ayat yang keempat. Nanti pertanyaan sekaligus saja kali Pak ya. Udah kita bahas semua, baru kita masuk mana ayat-ayat yang mau diperdalam. Baik. Oke. Maka celakalah orang yang sholat. Yang celaka di sini orang yang sudah sholat atau yang belum sholat, Pak? Sudah sholat itu. Oke. Kalau yang tidak sholat atau belum sholat celaka wajar ya. Tapi ini yang sudah sholat. Coba saya tanya ke diri saya sendiri, ke diri kita masing-masing. Saya sudah sholat, sudah alhamdulillah tadi. Sholat zuhur, sholat subuh saya sudah. Tapi ini celaka. Aduh, ngeri udah sholat tapi celaka. Yaitu ayat yang kelimanya. Siapa orang yang celaka? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Pada saat awal, saya dulu waktu masih sekolah, saya belajar dengan beberapa ustadz. Lalai tadi saya pikir hanya menunda-nunda sholat. Coba ditutup dulu ayatnya Pak. Ditutup dulu ayatnya, nanti kita sambung. Ini agak panjang pembahasannya. Tadinya saya berpikir lalai itu hanya menunda-nunda sholat. Ya Pak ya, kalau saya berkenaan lalai di sini, pada saat sudah azan, entar dulu gitu kan. Tanggung meetingnya bentar lagi juga selesai. Zuhur ke asar waktunya panjang. Tadinya saya pikir itu kategori lalai. Ternyata itu hanya salah satu poin. Itu salah satu poin lalai. Yaitu kita menunda sholat. Tapi ada 2 poin lagi mungkin selama ini kita tidak sadari. Apa itu? Yang pertama, dia sholat tetapi pikirannya jalan-jalan. Allahu Akbar. Kunci ketemu. Allahu Akbar. Masalah kelewat. Allahu Akbar. Pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar. Pikiran jalan-jalan. Ternyata sholat yang demikian itu termasuk dalam kategori lalai. Tafsir Ibnu Katsir. Lalai yang kedua. Dia sholat tetapi tidak sesuai dengan syarat sah rukunnya sholat. Ini satu lagi. Poin terpentingnya. Apakah kita sudah tahu rukun sholat? Sebelum ke sana, ada pertanyaan lagi. Apa itu rukun? Bagus. Apa itu rukun, Pak?
Ya, harus tertib. Aturan Sesuatu yang harus dilakukan. Rukun tuh harus sesuatu yang harus dilakukan. Kalau satu saja tidak dilakukan berarti tidak sah. Coba saya tanya yang hadir di sini, rukun sholat ada berapa? Ada yang ngomong 13, ada lebih. Nah, karena Pak Agus sudah pernah ikut kajian. Coba yang lain. Pak, ampun Pak, benar. Berapa majelis taklim Pak? Mohon maaf. Ada yang bilang 5 itu rukun Islam, 6 rukun iman gitu kan. Banyak yang tahu. Aneh kan? Rukun itu sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Satu saja tidak kita lakukan berarti tidak sah sholatnya. Oh, Umi Salsa. Alhamdulillah 13 rukun sholat. Betul Umi, ada yang 13, ada yang 16, ada yang 17. Kita nggak permasalahkan di sana. Nah, cuman yang kita bahas sekarang adalah, ayo, kita harus tahu apa rukun sahnya sholat. Bagaimana kita mau sholatnya terkategorikan tidak termasuk yang lalai, kalau rukunnya saja kita tidak tahu. Gitu loh. Ini kuncinya. Rukun sholat itu ada 13. Jadi ada beberapa rukun yang bunyinya adalah tumakninah. Tumakninah pada saat ruku, tumakninah pada saat sujud, tumakninah dan tumakninah. Dominasinya tumakninah. Apa itu tumakninah? Pak Agus, apa itu tumakninah, Pak? Berhenti sejenak. Maaf, Pak, ada telepon. Gak apa-apa. Berhenti sejenak. Karena sholat itu terdiri dari ucapan dan gerakan, berarti harus tumakninah dalam gerakan, tumakninah dalam ucapan. Berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan. Kenapa tumakninah dimasukkan sebagai poin rukun yang harus kita lakukan? Karena kalau tumakninah tidak dilakukan dengan benar, hati-hati di sini. Jangan berharap sholatnya bisa khusyuk. Coba kita tes sekarang. Apakah sholat kita sudah tumakninah atau belum tumakninah? Pada saat kita membaca doa, duduk di antara dua sujud. Apa bacanya Pak Agus? Rabbil firli warhamni wa'furni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita membacanya seperti yang Pak Agus tadi baca, atau kita baca gini, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ayo, secara umum. Ya kan? Nggak ada 3-2 detik kepuntal-puntal biasanya. Ya kan? Kalau baru kita Rabbil firli warhamni, Allah Akbar kan gitu kan? Iya. Belum selesai dapat 2. Hati-hati. Gitu. Padahal satu, syarat rukunnya sholat adalah tumakninah. Tumakninah berarti berhenti sejenak. Karena sholat itu ada gerakan ucapan, berarti berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat. Ini yang pertama kita sudah sadari. Satu, dia termasuk rukun. Yang kedua, hadis Nabi menyampaikan, kalau sholatnya baik, maka amal ibadah pun yang lainnya akan baik.
sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya pun akan buruk. Kalau kondisi saat ini hidup kita masih susah, morat-marit, resah, gelisah, itu artinya sholat kita sudah baik atau masih perlu diperbaiki, Pak Agus? Masih perlu diperbaiki. Kalau masih perlu diperbaiki. Ya. Kenapa? Tadi hadisnya sahih, diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya pun akan buruk. Ibadah itu bukan hanya ibadah makdoh, puasa, zakat, haji, tapi berumah tangga, bekerja, bersosialisasi, itu pun termasuk ibadah. Artinya apa? Sholatnya baik, maka kalau dia pedagang, dagangnya akan baik. Kok dagang baik itu untung atau rugi, Pak? Mestinya untung ya. Untung. Iya kan? Kok dagang selama ini rugi terus ya? Berarti perbaiki sholatnya. Jelas tuh, ini ayat jelas. Sholatnya baik, maka ibadah yang baik. Ibadah itu ada dua, makdoh, goir makdoh. Goir makdoh apa? Termasuk berusaha, berdagang untuk yang pedagang, bekerja untuk bekerja. Bekerja untuk yang para pekerja. Nah, kalau sholatnya baik, karirnya bagus nggak, Pak? Alhamdulillah, harus bagus. Iya kan? Betul. Allah mau menepati janjinya kok. Jelas kan? Yakin itu. Nah, kalau selama ini kok karir saya naik turun ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang drop, kok saya dagang kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nah, itu berarti sholatnya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Hati-hati di sini. Secara umum, pada saat menemui kesulitan seperti tadi, taruhlah bagi yang pedagang, dagangnya kok rugi melulu ya gitu ya. Apa yang dilakukan? Kutak-katik kan, Pak, masalahnya kan, dagangnya itu kan, dia perbaiki ini, perbaiki itu, dia pinjam modal lagi. Salah? Tidak. Tapi itu adalah langkah berikutnya, itu ikhtiar berikutnya. Ada yang lebih tepat lagi, yaitu apa? Kita lihat bahwa kita cek lagi, kita tahu, oh, kalau sholat saya baik, maka dagang saya untung. Berarti kalau sekarang saya masih rugi, ini bisa dianalogikan ke yang lain ya. Mungkin keluarga yang kurang harmonis, atau mungkin penyakit yang nggak sembuh-sembuh juga, nggak kunjung sembuh. Nah, ini bisa dianalogikan tadi. Oh, berarti saya harus perbaiki sholat saya. Perbaiki sholatnya. Seperti yang tempo hari pernah saya ajarkan ya, kita jelaskan kemarin bagaimana supaya khusyuknya, bagaimana supaya fokus, pikiran nggak jalan-jalan, bagaimana supaya kemudian kita bisa merasakan rasa khusyuk, sehingga hadis tadi memang bisa kita buktikan, terbukti bahwa sholatnya baik, maka ibadah yang lain pun akan baik. Sholatnya baik berarti karirnya pun akan baik. Sholatnya baik berarti rumah tangganya harmonis. Kalau kondisi sekarang rumah tangga agak bermasalah, berarti cek sholatnya. Nanti kita lihat waktunya, Pak. Kalau memang waktunya masih cukup, coba kita ulangi lagi mengenai sholat ya, Pak ya. Saya add itu diagram sholat sama arti baca. Masih simpan kan, Pak? Masih disimpan ya? Saya add, sudah saya masukkan. Sudah di add ya, sudah masuk lagi. Oke, kita lihat nanti waktunya. Ya, soalnya ya. Kenapa saya agak perdalam di sini masalah sholat? Ibadah yang pertama kali nanti dihisab apa, Pak Agus? Sholat. Bukan yang lain. Bukan masalah ibu yang lain, bukan masalah bapak yang lain, bukan ibadah hajinya, bukan umroh, bukan apa, bukan sedekahnya, tapi sholatnya yang pertama kali dihisab. Ingin lolos siksa kubur? Ayo, perbaiki dari sekarang. Sholatnya.
Yang nanti dihisap itu jasmani atau rohani, Pak? Bagus. Jasmani kita atau rohani kita nanti akan menjadi terdakwa di hari akhir? Rohani. Rohani. Kalau kemudian kita sholat Allahu Akbar pikiran jalan-jalan, Allahu Akbar pikiran jalan-jalan, Allahu Akbar masalah keliwat, Allahu Akbar pikiran jalan-jalan, itu rohani sholat atau tidak sholat? Tidak sholat. Hati-hati. Hati-hati di sini. Kalau rohani tidak sholat, nah, itu malaikat nanti akan senyum-senyum ketawa-tawa atau nyiksa? Nyiksa dong. Itu dia. Siap? Disiksa? Aduh, ampun. Nah, itu dia. Hati-hati. Ya. Poin yang kedua tadi. Mengenai rukun sholat. Jadi, saya sudah sholat. Tetapi kita tidak melakukan rukun, sholatnya tidak bisa sebagai penolong kita, baik dunia maupun di akhirat. Kenapa tidak bisa menolong di dunia? Buktinya, kita sudah sholat, tapi hidup kok masih makin susah. Saya sudah sholat, kenapa kok rumah tangga nggak beres-beres? Saya makin sholat kok, nah, kondisi bukan membaik, tapi malah makin memburuk. Oh, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ah, berarti sholatnya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk juga. Itu aja tolak ukurnya. Yang kedua, jadi kita lakukan, kerjakan semaksimal mungkin yang namanya rukun sholat. Ada 13, betul Bu. Ada 13, ada 15, 16. Intisarinya sih nggak beda jauh. Hanya yang lebih banyak itu didetailkan Pak. Jadi ditambah lagi ada harus tumanina pada saat duduk antara dua sujud, tumanina pada saat tahiyatul awal, tahiyatul akhir gitu. Itu yang membedakan. Tapi intisarinya nggak ada perbedaan antara 13, 15, ataupun 17, ataupun 18. Yang ketiga, siapa orang yang lalai? Yaitu orang yang menunda sholat. Ada 3 sikap manusia, 3 sikap orang yang pada saat dipanggil. Yang pertama, pada saat diundang atau dipanggil ya, taruhlah kita sebut Udin namanya. Mohon maaf mungkin sedang ada nama Udin ya. Si Udin pada saat dipanggil, ada undangan, sebelum undangan dia tahu, oh ini ada undangan nih nanti jam 12 siang. Udin udah siap-siap jam setengah 12. Ya, udah rapi, udah bersih. Begitu pas tuan rumahnya ada, teng jam 12 udah ketemu. Orang yang pertama, Udin. Orang yang kedua, Usup. Si Usup bilang, oh ntar aja lah kan undangan jam 12. Ntar aja, kalau jelas udah kelihatan pintunya kebuka, baru saya datang. Usup. Jam 12 baru datang. Nah, ada lagi nih yang ketiga. Siapa ya? Usro. Ucil lah misalnya gitu ya. Usup, Ucil. Si Ucil nganggap ringan. Undangan ini tar aja lah. Mau kan saya diundang juga waktunya panjang, tar aja datangnya gitu kan. Nah, sikap yang ketiga. Yang keempat, udah terima undangan, nggak usah datang gitu. Oke, coba. Ada Udin, ada Usup, ada Ucil, ada Usro. 4 orang. Sikapnya beda-beda pada saat menerima undangan. Nah, masuk kategori siapakah kita? Pada saat Allah memanggil, hayyalas sholah. Itu yang memanggil itu marbot masjid yang azan
Atau Allah yang manggil? Allah yang mengundang? Coba Pak. Allah yang mengundang. Allah yang mengundang. Ayo sholat, kata Allah gitu kan. Diundang oleh Allah. Apakah kita termasuk orang yang pertama? Belum dipanggil, kita harus siap-siap. Oh, ntar zuhur. Oh, zuhur agak cepat nih sekarang. 12 kurang. Setengah 12 sudah siap-siap. Begitu azan, kita sudah siap di masjid. Siap sebelum sholat. Orang yang pertama. Orang yang kedua. Hayyala sholat. Keluar dari rumah. Kicik. Menuju ke masjid. Orang yang ketiga. Hayyala sholat. Tanggung ya Bapak-Bapak ya. Paling 15 menit lagi meeting kita selesai. Kita lanjutkan ya Pak ya. Kata gitu kan. Orang yang ketiga. Orang yang keempat. Hayyala sholat. Dia tidak sholat sampai habis waktunya. Ayo, termasuk di mana kita sekarang? Orang pertama, orang kedua, ketiga, atau keempat? Silakan kita jawab masing-masing. Salah satu hadis, saya waktu itu agak lupa diriwayatkan oleh siapa, tapi ada menyebutkan bahwa pada saat ada seruan hayyala sholah, dan pada saat itu kita tidak ada dalam kondisi darurat, dan pada saat itu juga kita belum berkeinginan untuk segera berangkat sholat atau mempersiapkan untuk kita sholat, itu sudah termasuk kategori lalai. Lain, misalkan memang ada yang petugas satpam lah misalkan kan, berarti kan tugas itu bisa dikategorikan dia punya kewajiban lain, harus menjaga di sana. Gak apa-apa. Tapi kalau yang bisa dikontrol dan memungkinkan kita untuk tepat waktu, memungkinkan untuk di awal waktu, sudah ada panggilan hayyala sholah, tapi dia masih diam juga, maka kategorinya lalai. Kalau lalai apa Pak? Celaka. Sudah sholat tetapi celaka. Kita nggak sadar celakanya apa, tapi impact-nya, dampaknya apa? Sudah sholat, hidupnya masih morat-marit. Sudah sholat, masih gelisah hidupnya. Sudah sholat, dagangnya makin rugi. Sudah sholat, penyakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Sudah sholat, rumah tangganya kisruh. Itu bentuk celaka. Yuk, mari saya ingatkan diri saya pribadi, dan juga bapak-bapak semua, jangan sekali-sekali kita masuk dikategorikan lalai. Dirundut lagi ke atas. Pada saat kita masuk kategori lalai, berarti kita termasuk mendustakan agama. Ya Allah, ngeri Pak. Armaun ini kalau didalamin ngeri, benar-benar ngeri. Kenapa? Kita selama ini sudah merasa sudah benar, merasa sudah sholat, gitu kan? Tapi Allah menyebutkan kita masuk kategori orang yang mendustakan agama. Apa nggak cilaka, Pak? Oke. Kita buka ayat berikutnya. Di-share lagi ayatnya, Pak Ronidin. Tadi kita sampai ke ayat berapa itu, Pak? 4 ya? 5 ya, mau ayat 5 ya? Yang lalai ya. Oke,
Karena yang berbuat ria. Iya, oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Surat Al-Ma'un ayat yang berbuat ria. Nah, ini juga nih. Sering sekali ria kecil. Ya, ria ini bukan ria jenaka ya. Ria itu apa artinya, Pak? Menurut Pak Agus apa ria ini, Pak? Ya pamer. Pamer, bangga gitu ya. Bangga ya. Bangga gitu kan. Coba. Ini yang sangat juga riskan dan mungkin sering kita lakukan. Mungkin saya pun juga sering. Makanya ini saya ayatnya, kita kupas ayat supaya saya mengingatkan diri saya sendiri dan insya Allah juga mengingatkan Bapak Ibu yang hadir di sini. Membanggakan diri, berbuat ria, bakti termasuk kategori mendustakan agama. Boleh mengaku beragama Islam, tapi Allah mengkategorikannya orang yang mendustakan agama. Ria, bangga. Oke, contoh yang paling sederhana aja. Begitu sudah bersih-bersih rumah, bilang ke istri, "Ma, lihat tuh, udah bersih kan? Siapa dulu yang bersihin?" Kecil sih memang, tapi ria nggak kayak gitu. Lihat tuh, wah bangga kan. Ada yang agak besar dikit. Oh, kalau nggak saya yang nolong, kocar-kacir keluarganya. Kalau nggak saya bantu kemarin, gitu kan. Tamat riwayatnya. Nanti Pak Johan, ntar ya, setelah kajian ini saya perjelas lagi mengenai sholat. Coba kita lihat, kita ingat-ingat lagi. Tadi pagi sampai sekarang siang ini, ada nggak perbuatan ria? Bangga aja sedikit aja kita bangga. Kategorinya ria. Ria berarti mendustakan agama. Mendustakan agama berarti tidak menjalankan agama. Ngeri. Ya, Bapak Ibu, saya nggak perlu perjelas di sini mengenai ria, karena yang itu adalah kita masing-masing. Tinggal, mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Yuk, hati-hati, waspada. Kenapa? Musuh nyata kita bermain di sini loh, Pak. Musuh nyata kita siapa, Pak Agus? Iblis atau setan. Ini mendompleng di sini. Di perbuatan baik kita. Nah, tuh lihat. Saya udah tolong dia. Tuh kan, gara-gara saya. Nah, ini lagi satu nih, mengingatkan. Ibu bapak sini kan banyak terapis ya. Hati-hati. Jangan sampai poin-poin baik bapak ibu habis gara-gara hanya perasaan anak merasa ria. Untung saya datang. Aduh. Coba kok saya nggak datang. Untung saya lakukan tindakan. Kalau nggak telat sedikit saja, liwat. Itu lebih ngeri lagi itu. Oke, saya tanya sekarang di sini. Kenapa ria termasuk orang yang mendustakan atau tidak melakukan agamanya? Tidak beragama. Kasarnya gini lah. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kenapa, Pak? Kenapa ria? Bukan bersandar kepada Allah, pujian kepada manusia. Karena dia sudah menganggap dirinya Tuhan kan? Ya. Secara tarik atas, tuh kalau nggak gara-gara saya terapis nggak sembuh dia. Tuh udah nyaris Fir'aun kan Pak kayak gitu kan. Fir'aun kecil lah gitu ya, mohon maaf nih. Kalau saya nggak bantu dia, habis. Itu kan.
Di situ dia memakai pakaiannya Allah. Di situ dia memakai haknya Allah. Aduh, ampun. Ini yang kita sering nggak sadari. Bagaimana caranya? Nah, kiatnya untuk supaya kita tidak ria. Pakai metode apa Pak? Coba catat. Bagus. Pakai ilmu apa Pak? Dari 7 ilmu penjernih hati Pak. Supaya kita nggak ria. Kurang pas. Pakai ikhlas Pak. Iya, itu dia. Ikhlas. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kalau hanya, boleh nggak kita bangga? Wih, gara-gara saya nih. Kalau nggak saya lakukan, wah parah. Kalau nggak saya begini, untung ada saya. Itu, untung ada saya itu. Aduh ampun. Itu yang kita nggak sadari selama ini. Jadi pakai ilmu atau metode ikhlas yang sebelumnya sudah kita jabarkan. Andai kata ingin diperjelas nanti silakan ya. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Dan yang enggan membagikan bantuan. Atau di terjemahannya yang lain, dan enggan memberikan barang yang berguna. Dan enggan memberikan barang yang berguna. Itu di terjemahan yang lain. Bantuan sama juga lah. Saya kupas yang mengenai barang yang berguna. Kalau kita memberikan sesuatu, artinya kita harus memberikan barang yang berguna. Berguna ini berguna untuk kita atau berguna untuk yang kita kasih, Pak? Berguna kepada orang yang dikasih. Nah, itu dia. Botol aqua bekas, buat kita berguna nggak? Tidak. Buat pemulung? Berguna banget, punya nilai ekonomi. Betul. AC split baru 2 PK, buat kita berguna? Berguna. Buat pemulung yang rumahnya saja listriknya mohon maaf nyantol, misalkan gitu dengan keterbatasannya, begitu kita kasih berguna atau tidak? Nah, nggak berguna, ya berguna. Dia jual habis itu kan. Berguna juga sih dijual tapi ya. Ya tapi secara fungsi lah, secara fungsi ya. Kasih kulkas 4 pintu, gitu kan. Pintu kulkas aja lebih besar daripada pintu rumahnya Pak ya. Nah berarti di sini kita memberikan barang yang berguna untuk yang bagi yang kita sampaikan barang tadi. Jadi kita berikan barang yang berguna bagi orang yang menerima bantuan. Oke, coba kita perdalam mengenai sedekah ini atau bantuan ini ya. Ditutup Pak ayatnya Pak. Coba Pak Ronidin buka ayat surat Al-Baqarah ayat 267 Pak. Saya agak kembangkan sedikit ya mengenai memberikan bantuan ini. Al-Baqarah 267. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan. Di dompet ada uang 1.000-an lecek, ada 50 ribuan, 100 ribuan yang mulus mengkilat. Yang kita kasih yang akan kita berikan untuk pengemis, yang mana Pak? Yang lecek. Yang lecek, yang buruk, yang kita sendiri pun males ngelihatnya loh, gitu kan. Aduh, ya Allah. Disadari atau tidak, seringkali, mungkin saya pun masih masuk seperti itu. Tapi ini yang kita saling mengingatkan, ini kan pilihan. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ya kan? Udahlah 1.000-an nih. Udah. Coba tutup Pak ayatnya, Pak. Oke. Coba sekarang, ini pilihan. Masalah sedekah bilangnya gini. Ada juga yang ngeles kok, meles.com saya bilang ini kan. Ya kan kita ikhlasnya Pak Ustadz. Iya, memang ikhlasnya yang diuji. Tapi apa mau sampai di sini terus? Ikhlasnya cukup di angka 1.000. Nggak ingin lebih baik lagi. Jangan-jangan gara-gara seperti ini kita termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Hati-hati loh. Jangan-jangan gara tindakan kita yang menurut kita sudah wajar, kita termasuk kategori orang yang dilarang Allah, termasuk larang. Janganlah engkau beri barang yang tidak berguna, yang kau hanya memicingkan matamu. Aduh, ya Allah. Jadi, ayo mulai berlatih. Bagaimana cara berlatihnya? Ini pakai ilmu apa, Pak? Kalau yang ayat yang terakhir ini, praktek ilmu apa? Ilmu ikhlas juga, Pak. Ya kan? Seperti yang sudah saya ceritakan, saya ulang sedikit. Bagaimana cara latihannya? Pada saat kita mau memberikan sedekah, niat nih, saya mau sedekah hari ini. 100.000 kalau kita kasih ke pengemis, ikhlas Pak? Oh, masih mikir-mikir ya? Aduh, 100.000. Enggak. 50.000 masih berat. Ya udah. 2.000. Ini latihan awal ya. Ikhlas nggak 2.000? Bangetan Pak kalau nggak ikhlas ya 2.000 ya. Pecah. Udah 2.000 gitu pakai 2.000 itu kan Patimura yang pakai golok itu Pak ya. Yang buat golok ya. Pecah duit Bang. Pecah tadi uang yang 100.000, kemudian taruh di dashboard motor, di motor atau di dashboard mobil. Begitu niatkan, pokoknya saya lihat ada Pak Oga, saya kasih, mau ada pengemis, saya kasih. Pada saat berhenti di traffic light, dihampiri pengemis yang sehat, segar, bugar. Jadi dikasih nggak Pak? Secara umum Pak? Kasih kalau ikhlas. Secara umum ya pikir-pikir. Mikir dulu kan? Mikir, lampu hijau. Jalan, nggak jadi dikasih kan? Kalau kita niatkan hanya karena Allah, kita kasih atau enggak? Kita kasih. Mau lihat mau dia sehat mau tidak, pokoknya saya kasih. Karena niat kita hanya karena menjalankan perintah Allah. Bukan pakai akal logika kita. Kita pakai iman kita, pakai keyakinan. Apa keyakinan kita? Oh, keyakinan kita adalah Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Ayatnya tadi, berikan. Udah.
Karena latihan cukup 2000-an dulu. Tapi jangan lihat lagi, udah 2000-an, lihat orangnya seger, nggak dikasih lagi. Kan gitu, Pak. Kalau ingin latihan ikhlas, gitu ya, mempermudah kita untuk memberikan, membantu orang. Kita mau latihan nih. Kalau kita mau latihan, kita kasih ke orang yang kita senangi, yang baik, sering membantu kita, atau orang yang jutek, pemarah, sering mungkin memfitnah kita juga, cerewet. Yang mana, Pak? Orang yang pertama atau orang yang kedua, Pak Agus? Kalau umumnya ya yang disenangi, kalau ikhlas ya kan? Orang yang jutek tadi. Betul. Tadi. Ngapain tetangga seorang bawel banget, ngapain tetangga sebelah saya kasih? Orang dia fitnah saya kok, gara-gara dia hidup saya jadi susah, gara-gara dia bisa gitu kan. Nah kalau kemudian kita ingin latihan ikhlas, kemana kita kasih? Ke orang yang tadi, tetangga yang menjengkelkan, yang punya masalah dengan kita, yang sebelum juga mungkin membenci kita, kasih ke sana, latihan. Ini untuk berlatih. Kalau ngasih ke yang orang baik, itu nggak ada nilai latihan di situ. Bikin kue buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, silakan. Apa yang menurut bapak yang terbaik, ya kan terberikan tadi kan, ajaran jelas, berikan yang terbaik ya. Begitu ya, yang dapat bawa, taruhlah ibu-ibu, bikin kue, tetangga sebelah dikasih. Itu men bu ngasih, nah kan gitu kan. Kalau kita hanya karena Allah, boleh nggak kesel? Diwakili oleh Pak Agus? Tidak. Nah, pada saat ibu nggak kesel, saya ngasih hanya menjalankan perintah Allah. Saya ngasih ini hanya kayak ingin berlatih ikhlas. Kemudian hatinya plong, disitulah saat mustajab untuk berdoa, minta kepada Allah. Minta apa? Diajarkan oleh guru kami sederhana aja kok. Mintalah bahagia dunia dan akhirat. Atau silakan minta yang lain, permintaan kepada yang hajat yang ibu atau bapak inginkan. Pada saat hati kita plong, disitulah saat-saatnya. Kenapa? Hanya doa orang ikhlas setelah yang dikabulkan oleh Allah tanpa hijab. Oke. Tadi sudah sampai ayat yang terakhir ya. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, Pak Agus ada pertanyaan Pak ya? Kemut kok. Dibuka ya, lagi Pak. Kemut tadi ya. Ya silakan Bapak Ibu. Saya buka. Iya. Silakan saya dibuka. Ini ada dari chat dulu ya. Chat dulu Pak. Dari chat Pak Johan Caniago ya. Celakalah orang yang sholat. Kenapa bisa begini ya Pak Ustadz? Apakah karena kita sholat tidak paham apa yang kita baca, atau ada sebab lain? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah ikut kajian sholat usuk. Saya ulangi ya Pak Gus ya, nggak apa-apa ya, saya ulangi sedikit ya. Sekarang jam berapa Pak? Jam 2 ya? 2:08 ya. Oke. Kenapa orang yang sholat dikategorikannya celaka? Dia sudah sholat, tapi termasuk yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Yaitu yang pertama, surat Al-Maun ayat 45 tadi kan, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, lalai itu ada 3. Dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan, alias tidak khusyuk. Yang kedua, dia sholat tidak tahu, tidak sesuai dengan rukun sholat, tidak sesuai ya, tidak melaksanakan sesuai dengan rukun sahnya sholat. Yang ketiga, dia sholat tapi menunda-nunda sholat. Tadi sudah saya kilas selintas, coba saya detailkan lagi mengenai sholat. Sholat itu jasmani kita menghadap ke arah kiblat, rohani kita menghadap Allah. Kemudian kita menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pujian, ada pernyataan, dan ada doa. Tentunya dalam bahasa Arab sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Coba dibuka Pak Johannya Pak. Silakan Pak. Kalau masih memungkinkan, di-unmute aja kita diskusi ya. Silakan dibuka mic-nya.
Kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa, didengar aja. Salat menghadap kepada Allah. Jasmani kita menghadap ke arah kiblat, rohani kita menghadap Allah. Yang namanya menghadap itu pikiran kita, sikap kita ke orang yang sedang, misalnya kita saya menghadap Pak Agus gitu ya. Pikiran dan sikap saya harus ke Pak Agus atau boleh ke yang lain, Pak? Harus ke Pak Agus. Harus ke Pak Agus ya. Ini siapa nih? Pak Johan atau Pak Agus? Pak Johan ini. Nah, ada Pak Johan ya. Assalamualaikum Pak Johan. Ya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Oke. Pada saat saya menghadap Pak Johan, pikiran saya mikirin Pak Agus, mikiran yang lain. Dan Bapak tahu, ngerinyit gitu kan ya. Itu sopan atau tidak sopan Pak kita, Pak? Tidak sopan. Tidak sopan. Allahu Akbar. Pikiran kita jalan-jalan. Allahu Akbar, masalah teringat. Allahu Akbar, pintu. Kunci ketemu. Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, pikiran jalan. Nah, hal yang tadi kita lakukan, pikiran jalan-jalan tadi, itu kita sopan atau tidak sopan kepada Allah? Tidak sopan. Yang namanya menghadap, kita menghadap Allah, berarti pikiran kita harus menuju Allah. Sekurang-kurangnya, kalau engkau tidak bisa melihat Allah di hadap pun, maka seolah-olah Allah melihat dirimu. Oke, jadi bagaimana caranya supaya kita pikiran bisa fokus? Nanti ada caranya, Pak. Nanti ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ulang dulu mengenai sholat di sini. Kemudian, sehingga timbullah ayat tadi. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai? Orang yang sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Pengertian berikutnya. Sholat menghadap kepada Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat. Kalau Pak Johan ketemu saya, kemudian Bapak ngomong, Bapak harusnya tahu nggak apa yang Bapak sampaikan? Tahu, harus tahu. Bapak ngomong, tapi Bapak nggak tahu apa yang Bapak sampaikan itu orang apa namanya, Pak Johan? Bapak ngomong, tapi Bapak nggak tahu apa. Orang apa, Pak, namanya? Di bawah sadar. Orang di bawah sadar. Orang kurang waras. Orang kurang waras. Ngomong, tapi nggak tahu apa yang diomongin. Kan gitu, Pak ya? Orang yang kurang waras. Oke. Pada saat kita sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa artinya? Nah, kan? Kita termasuk orang yang waras atau yang tidak waras sih, Pak? Mohon maaf. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa artinya? Kita ngomong, tapi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Ada jamaah ngeles gini, Pak, ngelak dia. Iya Pak Ustadz, tapi kan Allah Maha tahu. Iya Allah tahu, tapi sekarang kita tahu nggak apa yang kita sampaikan? Kita ngomong, kita ngoceh, tapi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Itu orang apa namanya? Pak Johan tadi bilang, orang yang kurang waras. Aduh ya Allah, berapa lama kita jadi orang yang kurang waras? Itu loh Pak. Berarti, mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Makanya saya minta maaf setelah kajian ini. Nah, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita harus tahu apa arti bacaan sholat. Sama Pak, waktu saya ketemu pertama dengan Pak Guru gitu juga. Pak, tadi sudah sholat? Sudah Pak. Oke, kalau udah sholat, coba pada saat at-tahiyatul apa? Sama Pak, saya juga bisa jawab. Orang saya sholat juga, baca aja sudah. Udahlah, yang paling sederhana, kata Pak Guru gitu kan. Sujud. Apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Saya nggak tahu juga, Pak. Astagfirullah. Al-Fatihah saya hafal. gitu kan. Tapi kan sholat itu bukan hanya Al-Fatihah kan? Di sinilah kata.
kita mengucap, kita berbicara, kita menghadap kepada Allah, tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. An-Nisa 43. Hai orang-orang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk, sehingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Orang mabuk itu apa ciri-cirinya? Ngomong, ngoceh, tapi nggak tahu apa yang disampaikan. Lantas, apa bedanya dengan kita? At-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Satu mabuk beneran, yang satu mabuk di dalam sholatnya. Kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Boleh nanya Ustaz? Silakan. Ya, mungkin gini Pak, saya menyadari itu. Pak Johan. Kita hafal bacaan sholat udah puluhan tahun, SD kita udah diajarin. Mungkin benang merahnya mungkin di kurikulum kita waktu belajar waktu SD kali. Guru kita itu cuma ngajarin baca itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatul. Sudah Masih bisa itu udah alhamdulillah lulus bisa sholat. Betul tapi Pak. nggak diajarkan Jadi artinya. benar. Mungkin artinya juga ada pernah belajar tempo hari, tapi karena udah saking ahlinya jadi lupa kan gitu Pak ya. Nah, sekarang mulai kita masukkan lagi. Ahli itu wah, jadi tadinya ada di dalam pikiran dia keluar kan, ada di luar. Yuk kita masukin lagi Pak. Masukkan lagi ke kita. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu, kalau ingin sholatnya tidak dikategorikan celaka, yuk mulai paham, mulai tahu arti bacaan sholat. Tapi hati-hati, sholat itu bukan mengartikan bilingual ya Pak ya. Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu mengartikan namanya, bukan seperti itu. Tapi kita paham. Contoh, saya bilang, Assalamualaikum Pak Johan. Pak Johan jawab, Waalaikumsalam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Paham kan? Itu Pak, paham jadinya. Good morning, nggak perlu diartikan lagi kan? Kita tahu itu selamat pagi. Assalamualaikum, nggak perlu diartikan lagi kan? Nah, seperti itu Pak. Jadi, cukup dibaca saja, masukkan filenya, masukkan artinya, arti bacaan sholat itu ke file kita, nanti kalau rohani kita sholat, insya Allah akan membaik, sholat kita insya Allah akan menjadi khusyuk. Oke. Tadi menyampaikan bacaan sholat. Dalam bacaan sholat itu ada 3 sikap Pak. Ada pujian, memuji Allah, ada pernyataan, atau kita bersumpah, dan ada permohonan atau doa. Surat Al-Fatihah 7 ayat. Ayat pertama sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Maliki Yaumiddin, itu kalimat atau sikap atau ayat yang sikapnya kita memuji. Memuji Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Itu memuji ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai dengan Maliki Yaumiddin, itu sikap atau rasa memuji Allah. Ayat berikutnya, yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah sikap kita pernyataan atau kita bersumpah. Kita menyatakan, hanya kepadamu lah ya Allah, hamba menyembah. Hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan. Sikap, pernyataan, rasa menyatakan. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalannya lurus. Itu adalah sikap atau rasa untuk memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah. Seharusnya pada saat baca Al-Fatihah, sikap kita sama atau beda Pak Johan? Seharusnya. Sama. Seharusnya sama. Memuji, apakah sama dengan pernyataan? Apakah sama dengan permohonan? Yang memuji itu gini, Pak Johan orangnya baik sekali, itu memuji. Permohonan, Pak, besok saya datang. Memohon, Pak Johan tolong saya. Sama atau beda itu Pak? Beda. Sikap memuji, pernyataan atau memohon? Beda. Seharusnya baca Al-Fatihah itu sikapnya sama atau beda?
Saya ulang lagi. Al-Fatihah itu ada 3 sikap. Ayat pertama sampai keempat itu memuji. Memuji Allah. Memuji kan? Sikap memuji. Pak Johan orangnya baik benar. Memuji. Ayat yang kelima. Pernyataan atau sumpah. Pak, besok saya datang. Saya pasti datang, Pak. Benar deh, Pak. Pernyataan. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Permohonan. Pak Johan, tolong saya. Sikap memuji, sikap pernyataan, sikap memohon sama atau beda? Beda. Harusnya baca surah Al-Fatihah itu seharusnya sikapnya beda atau sama? Harusnya. Beda. Harusnya beda. Selama ini sama-sama saja. Datang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu Pak. Bagaimana sholat kita mau khusyuk? Sementara kita samakan saja, oh ya memuji, ya ini kita selama ini kita sholat tidak mempergunakan rasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa situ sebenarnya memuji Allah. Oh sebenarnya di situ adalah pernyataan, kata kita bersumpah. Oh sebenarnya memohon. Pada saat ruku, sikap apa itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Kau ya Allah yang maha agung dan terpuji. Berarti memuji Allah. Sikap memuji, rasa memuji. Kan beda kan? Rasa itu Pak, nanti itu harus ditimbulkan pada saat kita sholat. Mudah-mudahan ada waktu untuk praktek. Oke. Pakai rasa. Cuma 3 kok Pak. Nah, tadi makanya saya sebutkan, mau tidak mau kita harus tahu apa arti bacaan sholat. Karena kalau kita tahu, oh di sini memuji, oh sini memohon, oh sini pernyataan. Kalau pernyataan sedikit kok, nggak banyak. Inna sholati wa nusuki, itu pernyataan. Asyhadu alla ilaha illallah, itu aja kan pernyataan. Bersumpah kita kepada Allah. Yang lainnya adalah memuji dan memohon. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang namanya menyampaikan, itu kita tahu baru kita sampaikan atau kita menyampaikan dulu baru kita tahu? Mana yang benar Pak Johan? Benar, kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Nah, tahu dulu dong, baru kita sampaikan. Oke. Pada saat kita baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahimnya dulu, atau kita tahu, oh ini memuji Allah. Mana yang lebih tepat, Pak? Mengetahui dulu. Tahu kan? Kenapa? Itu tadi kan? Nah, oh ini memuji. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah, kita ngomong Alhamdulillah, baru kita tahu, oh ini memuji. Masih memuji. Mana yang benar? Tahu dulu kan, oh ini sikap memuji, masih memuji. Hadirkan rasa memuji, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak. Jadi setiap gerakan itu kita harus paham apa yang kita sampaikan. Apakah itu memuji? Atau pernyataan atau permohonan. Oke. Salat, jasmani menghadap menghadap kiblat, rohani menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan salat, ada pujian, ada pernyataan, ada doa dan bahasa Arab sesuai dengan syarat rukunnya salat. Rukun salat ada berapa? Tadi sudah kita bahas 13. Kita fokus ke tumakninah. Tumakninah itu apa Pak Johan? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Karena sholat terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti ada berhenti sejenak di antara 2 gerakan, berhenti sejenak di antara 2 ucapan. Kalau tadi sudah ya Pak ya, 2 ayat atau 2 ucapan tadi sudah kita latihan. Sekarang coba kita lihat. Pak Rodidin mungkin nggak kita praktek Pak? Pak Rodidin, bisa nggak Pak kita praktekin Pak? Saya nggak ada asisten buat megangin. Silakan Pak, silakan.
Bisa ya? Go. Ya. Kok Pak Ardun nggak timbul wajahnya? Masih saya aja. Tolong di set. Saya set ya Pak. Saya Apa? bantu. Set dulu. Kita akan lihat apakah kita sudah tumak ninah gerakan atau belum. Tumak ninah gerakan. Hati-hati. Tumak ninah ini rukun. Tidak sesuai rukun, tidak sah. Tidak sah berarti kategorinya celaka. Coba kita cek. Belum timbul ya. Coba Pak Nordin bicara Pak. Khusus Pak Ron ini. Tes. Udah. Ya, Oke. Nah, coba semua screen-nya ya. Buka Pak Nordin yang ini. Diklik. Kita lihat. Karena memang Zoom ini gini Pak. Dia menampilkan screen utama yang berbicara kan. Nah, sekarang pindahkan screen-nya ke Pak Nordin yang akan mempraktekkan sholat. Oke. Secara umum, orang takbir seperti ini kan Pak, secara umum ya. Allahu Akbar. Coba Pak. Secara umum, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Ada tumak ninahnya nggak di sini? Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak di antara dua gerakan. Berarti berhenti sejenak dari sikap tegap apa dengan bersedekap. Pada saat apa? Pada saat takbir. Kita praktek Pak Rodin. Allah. Tahan 3-4 detik. Hu akbar. Saya ulangi. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Ya, dari sikap ini niat, kemudian Allahu Akbar. Tahan 3-4 detik. Satu tumak ninah. Oke, dari bersedekap menuju rukuk. Secara umum, orang sholat seperti ini. Allahu Akbar. Coba Pak, secara umum. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Secara umum. Allahu Akbar. Oke, gitu kan ya? Ada tumak ninahnya? Tidak. Di sini harus 2 tumak ninah. Di sini 2 tumak ninah. Contoh, ya Pak, dimulai lagi. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi, Pak. Allahu Akbar. 2 tumak ninah. Oke. Tetap posisi ruku, Pak. Di posisi ruku. Dari ruku menuju sujud. Secara umum. Sami Allah liman. Nah, gitu kan? Lagi. Sekali lagi. Sami Allah liman hamidah. Ada tumak ninahnya? Tidak. Di sini harusnya 3. Di sini 3 tumak ninah. Seperti apa? Mulai Pak. Ruku. Tegap dulu. Tegap. Sami Allah liman hamidah. Nah, ulang sekali lagi Pak. Ya. Diri tegak dulu. Sami Allah tenang. liman hamidah. Nah, cukup. Terima kasih Pak. Menurut Pak Johan, sopan mana Pak? Dengan tumak ninah atau dengan tidak tumak ninah? Dengan tumak ninah. Berarti tumak ninah juga adalah merupakan adab kita menghadap Allah. Ketemu dengan pejabat aja kita sopan santun kan pelan-pelan gitu kan ya. Nah, menghadap yang maha kok buru-buru, cepet-cepet itu loh Pak. Padahal tumak ninah ini adalah rukun sholat. Nah. Oke.
Jam berapa sekarang, Pak? Masih buru nggak? Masih kita lanjutin untuk prakteknya? Setengah 3. Udah mepet sih betulnya. Tapi Mepet, terserah setengah Pak 3. Ustadz. Asal Oke. jam 15. Oke, kita Persiapan coba ya. 15 Kita menit coba. lagi, Pak Ustadz. Nah, 15 menit lagi. Kita coba. Baik, Pak, dibuka screen itu, Pak. Diagram sholatnya, Pak. Bagus. Siap. Benar. Waktunya mepet sih ya. Coba deh ya. Mudah-mudahan kejar. Saya agak cepat aja di sini. Diagram sholat. Oke. Diagram sholat. Saya sampaikan di awal bahwa yang saya sampaikan ini untuk sholat yang mufarid atau sholat sendiri ya, bukan yang berjamaah. Berjamaah nanti agak sedikit berbeda, sedikit aja. Jadi ini praktekan pada saat sholat sunnah, duha, ba'diyah, tahajud gitu loh. Sudah masuk, Pak? Oke, Ya, Pak silakan Agus. diperbesar. Dah, silakan diperbesar masing-masing. Tarik screen-nya kiri kanan di handphone ataupun di ini masing-masing ya. Oke, lihat paling atas. Sholat. Sholat yang harus sholat adalah jasmani dan rohani. Kenapa? Karena rohani yang nanti akan dihisap. Jadi sholat itu bukan hanya jasmani saja, tapi rohani kita pun harus sholat. Turun ke bawah. Karena sholat terdiri dari gerakan dan tumakninah, berarti gerakan pun dengan tumakninah, ucapan pun dengan tumakninah. Memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Oke, kita masuk tabel yang bawah. 1 sampai 7. Nomor 1 sampai 4 itu kita berlatih fokus bagaimana supaya pikiran tidak jalan-jalan. 5, 6, 7 itu bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk atau kita sholat mempergunakan rasa. Poin pertama, 1, sholat itu harus bersuara, jadi tidak boleh dalam hati. Apa dasarnya? Surat 17 ayat 110. Saya bacakan saja artinya. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi sholat tidak boleh di dalam hati. Ini Al-Quran. Ya. Jadi janganlah mengeraskan suaramu. Bersuara? Bersuara. Jangan pula merendahkannya. Bersuara? Bersuara. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Bersuara? Bersuara juga. Lantas, sekeras apa? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Surat berikutnya, surat 7 ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Tetap bersuara tetapi hanya terdengar di telinga kita masing-masing. Jangan mengganggu jamaah kiri kanannya. Jelas ya? Yang kedua, tidak boleh menggunakan nafsu. Kenapa? Karena nanti yang akan dihisap, yang diminta pertanggungjawaban adalah rohani, bukan nafsu kita. Apa ciri-ciri nafsu? Lihat. Yang di bawahnya itu tergesa-gesa. Sifat nafsu adalah tergesa-gesa. Tuh, silakan Bu, sudah mau siap mau sholat ya, berarti bukan di Jakarta ya. Mohon maaf Bu, silakan lanjut. Jadi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, pada saat kita duduk di antara sujud, baca doa gimana? Rabbir fili, warhamni, wajibuni, warfaqni, warzuqni. Itu tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa? Tergesa-gesa. Bagaimana caranya? Tenang aja. Pelan. Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kedua tidak boleh tergesa-gesa. Dasar ayatnya QS 12 surat ke-12 ayat 53. Yang ketiga, anggota tubuh sebagai saksi. Tangan, kaki akan minta pertanggungjawabannya pada saat di yaumil akhir nanti. Kalau kita sholat kita merem, pada saat ditanya di pengadilan nanti di yaumil akhir, apakah mata kita bisa menjawab? Kalau kita sholat kita merem, hati-hati sini.
Berarti mata tidak boleh terpejam. Kenapa? Karena nanti mata akan diminta pertanggungjawabannya. Lantas melihat apa? Melihat titik sujud. Nanti kita latihan, ada titiknya. Buat salah satu, buat fokus latihan. Jadi, mata melihat tidak boleh terpejam, kedap-kedip boleh, berkedip boleh, tapi tidak boleh merem. Yang keempat, dalam keadaan sadar. Seperti ini. Dalam sadar ya. Pada saat saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillah, telinga mendengar, dan kita sadar sedang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan Alhamdulillah, telinga mendengar, dan sadar sedang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekarang, coba kita latihan. Ya. Ditutup, Pak, ayatnya. Ditutup dulu. Bapak, Ibu, silakan ambil satu yang ada di sejadah, ambil sejadahnya. Yang tidak ada, silakan buat lingkaran hitam, atau handphone juga bisa dibalik, kan ada kameranya tuh. Bisa sebagai acuan kita untuk titik sujud. Atau bikin lingkaran hitam, ditulis, jangan terlampau kecil, jangan terlampau besar, buat kita fokus melihat. Ya, sudah? Oke, silakan cari titik sujud. Itu yang penting ada satu titik sujud aja. Sekarang kita mulai. Karena posisi kita semua dalam keadaan duduk, coba kita berlatih doa di antara dua sujud. Rabbil firli, warhamni, wajibuni sampai dengan selesai. Tapi, apa yang pertama? Jangan tergesa-gesa. Bersuara yang pertama. Rabbil firli. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar. Cukup telinga masing-masing. Oke. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa. Rabbil firli warhamni. Pelan-pelan aja. Wajibun. Ya. Yang ketiga, tetap mata melihat titik sujud, kemudian sadar sedang mengucapkan Rabbil firli. Jelas ya, Bapak Ibu? Oke. Sekarang kita mulai berlatih. Lihat titik sujudnya. Ambil satu titik, bisa kamera handphone ataupun apa, silakan. Untuk latih sujud, berkedip boleh, tapi jangan merem. Ya, hitungan saya ya. Mata melihat titik sujud. Sudah. Kemudian mulai membaca Rabbil firli sampai selesai dengan perlahan-lahan. Mulai. Ya, bagaimana? Bisa fokus, Pak Johan? Coba dibuka mic-nya, Pak. Atau masih jalan-jalan pikirannya? Alhamdulillah, bisa fokus, Pak Ustadz. Oke, jadi itu ya. Kalau yang tadi masih jalan-jalan, pelanin lagi. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Rabbil firli warham. Gitu ya, perlahan-lahan. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar dan sadar sedang mengucapkan Rabbil firli. Kita lanjut. Buka lagi diagramnya, Pak. Tadi poin 1 sampai 4 itu adalah kita bagaimana belajar fokus, pikiran tidak jalan-jalan. Kita masuk sekarang poin yang kelima.
Poin yang ke 5, 6, 7. Di sini adalah bagaimana kita mulai mempergunakan rasa. Kita belajar ilmu rasa. Coba diwakili Pak Johan, gula itu rasanya apa, Pak? Manis. Pak Johan, manis. Coba jelaskan. Ya, rasa manis adalah apa ya? adalah tidak pahit. Ayo, bisa nggak? Ada nggak manusia yang bisa menjelaskan rasa di sini? Rasa asin adalah tidak ada manusia yang bisa menjelaskan rasa. Tapi lantas bagaimana? Kalau sholat mau menjelaskan rasa, ya berarti kita harus berlatih, praktek. Nah, contoh. Kita baca ayatnya ya. Allah sangat dekat. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Allahnya iya. Belum tentu. Apa buktinya? Sholat masih pikiran jalan-jalan. Bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah? Dengan sholat husu. Husu itu apa? Rasa. Sekarang kita belajar rasa. Rasa. Pada saat tadi, Pak, duduk di antara dua sujud. Itu apa? Sikap memujikah, pernyataan, atau permohonan? Memohonan. Oke. Ditutup, Pak. Ditutup ininya, diagramnya. Yang namanya memohon. Saya memohonkan, Pak Johan, tolong saya. Pada saat saya memohon ke Pak Johan, ego saya rendah atau tinggi? Rendah. Bersungguh-sungguh atau main-main? Sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh agar permintaan saya, Pak Johan, bantu. Demikian juga pada saat kita memohon kepada Allah. Rabbil fili. Nah, timbulkan rasa memohon. Betul-betul memohon kepada Allah, rendahkan ego kita, dan kita betul-betul berharap benar-benar Allah menolong kita. Oke? Sama seperti tadi, tetap bacanya perlahan-lahan, tenang, tapi tambah satu, sikap memohon, rasa memohon, hadirkan dulu di awal. Kita latihan di sini. Kita mulai ya, sesuai hitungan saya, semua melihat titik sujud lagi, lihat titik sujud seperti tadi, tenang, tetap, tapi timbul rasa memohon, betul-betul meminta benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah. Benar-benar kita memohon kepada Allah. 1, 2, 3, mulai. Ya, bagaimana Pak? Coba dibuka mic-nya. Pak Johan, silakan dibuka mic-nya. Bagaimana? Apa rasanya timbul? Kalau betul-betul dipraktekkan, agak ada rasa timbul sedih, merinding, ada yang terharu. Kenapa bisa seperti itu? Karena rohani kita sudah mulai sholat. Rohani kita pun sebelum kita dilahirkan sudah mengenal Allah. Nah, berarti kalau sholat ingin khusyuk harus memakai rohani. Seperti tadi. Gimana Pak Johan rasanya? Ya, tenang, damai, ingat dosa. Nah, kan itu Pak. Mungkin selama ini kita pernah sholat, taruhlah tahajud, nangis. Nangis itu karena memang kita sadar apa yang kita sampaikan, atau sedih karena memikirkan, aduh, kok sakit nggak sembuh-sembuh, kok utang nggak lunas-lunas, ayo. Sedih karena memikirkan masalah kita kan selama ini kan, bukan karena kan, perasaan tadi kan. Mungkin selama ini kita pernah sholat, mungkin
menangis juga, tapi kan karena menangis karena inilah kok masalah nggak selesai ya kan gitu. Tapi sekarang pada saat praktek ini kita sadar, kita merasa terharu, mungkin ada rasa sedih dan macam-macam rasanya, mungkin ada yang merinding juga. Kenapa? Kita sudah mulai mempergunakan ruhani. Berarti sholat kita jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat juga yang bisa menolong kita dunia akhirat. Sholat seperti inilah, Pak. Nah, dan ini harus dilatih. Oke, pertanyaannya, ini saya cepat aja. Gimana kalau jamaah? Yang namanya makmum wajib mengikuti imam. Imamnya ruku, ikut ruku. Pada saat kita bisa ar-Rahmanir-Rahim, misalkan gitu kan. Oh, imam ruku, ikut ruku. Kewajiban makmum mengikuti imam. Sama. Jadi jangan mentang-mentang seperti imam udah sujud kita masih baca Al-Fatihah, jangan, nggak boleh. Tetap kewajiban makmum mengikuti imam. Yang kedua, pada saat ada pernyataan seperti ini, Pak Ustadz, kalau seperti ini sholat kita lama dong, nah, gitu kan? Jadi lama kan? Nah, kalau Pak Johan ketemu orang yang baik, inginnya cepat-cepat atau lama-lama? Lama-lama. Berlama-lama ngobrol gitu ya. Allah itu baik atau maha baik? Maha baik. Harusnya kita senang berlama-lama atau pengen cepet-cepet? Harusnya. Lama-lama. Itu dia. Iya Ibu Marina. Oke, terima kasih Bu untuk persiapan sholat ya. Baik, sedikit lagi. 1 menit lagi. Pada saat di bandara, di pom bensin, orang sudah ngantri. Bagaimana caranya? Cukup baca yang wajib-wajibnya saja. Iftitah nggak usah, Al-Fatihah baca. Ruku pun cukup baca sekali. Sujud pun cukup baca sekali. Tapi tetap tumak ninahnya dijaga. Itu dia. Oke. Paham ya Pak ya? Karena memang waktunya sudah lewat 2 menit bala nih. Mohon maaf. Minta permit. Ya, baik. Gimana Pak Agus? Waktunya sudah ini, Pak. Sudah mepet ya waktunya ya. Lewat 2 menit mepet. Lewat 2 menit. Ya. Ada persiapan untuk sholat asar, betul? Ya. Mohon maaf, sekiranya masih ada pertanyaan atau apa ini, tolong di-share aja Pak nomor handphone saya. Ya. Sekiranya nanti di-share nomor ya, saya share ya. Nomor HP saya silakan Japri, itu WA-nya juga ada. Ada kata yang menjelaskan lebih lanjut atau pendalaman silakan. Mau kajian offline boleh, mau kajian online juga boleh. Kami terbuka Pak untuk melanjutinya. Oke, baik. Sebagai penutup, saya minta mohon maaf ke Pak Johan. Dimaafkan Pak. Mungkin ada kata saya yang salah. Ya Pak. Terima kasih Pak Johan sudah bersedia juga sebagai penanya. Tadi juga ada yang mendampingi Pak Agus juga. Mohon maaf. Ya. Sekiranya tadi ada yang penyampaian yang salah. Yang benarnya datang dari Allah. Yang salah itu adalah karena kekhilafan saya. Baik. Sebagai penutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, jazakumul khair. Mudah-mudahan Pak Ustadz senantiasa sehat ya untuk bisa mendampingi kami lagi di lain waktu ya. Ya, jangan kapok ya Pak Ustadz. Ya, baik, karena kita sudah mengingat di ujung acara, kami dari Icon Talk yang saya wakili, Agus Praitno, mohon maaf kalau membawa acara nanti kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita telah disampaikan oleh Pak Ustadz dan tim bisa membawa manfaat bagi diri kita dan orang banyak. Amin. Dipersilahkan nanti kita join kembali di lain waktu insya Allah, dan kita senantiasa sehat, syukur sehat, ya, bahagia insya Allah. Amin. Dunia wal akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.